kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang sharing-sharing tentang materi-materi yang terviral atau berita-berita sedang viral, atau misalnya tentang parenting, coaching, motivasi, dunia pendidikan, dan juga kadang kita suka membahas sesuatu yang memang sudah hits ya di Indonesia ini. Dan kita juga selalu update 2 hari sekali. Jadi silahkan langsung saja dicek atau stay tune terus di Beyond Education Podcast YouTube channel gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melihat terus per 2 hari. Dan juga silakan langsung kalau misalnya mau bergabung dengan kami, ada WA-nya, ada Telegram-nya, itu langsung diklik saja, langsung gabung saja, itu akan terupdate sekali untuk yang berita-beritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sempat ngecek, ya ikutan WA-nya aja atau Telegram-nya aja. Nanti kita di situ langsung update tiap 2 hari sekali, bahkan tiap hari ya. Karena kita selang-seling. Yang pertama ada ya video, terus juga artikel dan lain-lain. Jadi teman-teman semuanya bisa terus update tanpa harus melihat webnya. Seperti ini, sangat simpel. Masuk aja ke Telegram atau WA di link description bawah ini. Dan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tanyakan saja melalui Gmail bisa, melalui kolom komentar bisa, melalui langsung chat admin juga. Adminnya bisa di chat, bisa. Kita akan bahas. Kita akan bahas. Baik. Sampai di sini kita mengetahui bahwa kalau di Beyond Education Podcast itu banyak hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Jadi berita-berita tentang hal-hal yang seru yang sering kita bahas di podcast ini. Dan juga kalau mau mendengarkan di Spotify, silakan langsung saja dengarkan di Spotify dengan kunci Beyond Education Podcast channel atau Beyond Education Podcast aja cukup. Langsung saja dengarkan di Spotify-nya. Baik. Bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Alhamdulillah Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Jadi benar Pak, di sini sekarang kita akan membahas tentang berita yang sedang hit Pak ya. Iya. Ada sebuah konferensi LGBT se-ASEAN. Wih. Ikutan gue. Bapak kan yang ngajak. Jadi bagaimana Pak konsep bukan tepatnya apa pandangan Bapak tentang LGBT ini Pak? Waduh, saya mesti tanya sama Agung ya. Bapak saya berbeda. Iya. Jadi bagaimana konsep struktur kehidupan? Mungkin di Indonesia banyak sekarang yang lagi hit itu adalah sebuah kasus di mana selebgram asal Tulung Agung. Dia itu baru menikah 9 bulan, terus mengalami KDRT dan perselingkuhan suaminya karena suaminya ternyata gay. Oh, oke. Biseksual ya? Biseksual, jadi nggak mau sama cewek, terus dia ketahuan suaminya selingkuh sama cowok, malah jadi KDRT dan sedang diselidik oleh polisi. Nah jadi nyampe ke aspek itu LGBT ya, merusak rumah tangga ya. Betul, sampai mau cerai. Bagaimana nih Pak? Ya kalau menurut saya sih Gung, yang namanya LGBT itu sudah jelas ya bahwa hal itu dilarang oleh agama gitu. Kenapa agama melarang? Pasti ada penyebabnya. Karena manusia itu sudah fitrahnya diciptakan, ada laki-laki, ada perempuan. Nggak ada yang di tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Iya, nggak ada di tengah-tengahnya. Karena apa Gung? Adanya perempuan dan laki-laki. Karena manusia itu diciptakan untuk beranak pinak, memakmurkan bumi ini. Kalau sampai kita mendukung gerakan LGBT, coba bayangkan ya, dunia kita di masa depan seperti apa? Apakah masih ada manusia yang berada di muka bumi ini? Ya coba Agung lihat kan, emang sesama laki-laki bisa memiliki anak gitu? Bayinya bayi tabung gas. Nggak mungkin kan? Iya bayi tabung juga. Secara sains juga nggak mungkin bisa gitu. Tapi kalau secara psikologinya emang orang yang LGBT itu bisa seperti itu kenapa sih Pak kira-kira? Kalau menurut saya kayak ada pemicu gitu ini bukan bawaan loh. Saya nggak percaya dengan bawaan gen gitu, saya nggak percaya. Oh iya, ada berita seperti itu tentang bawaan gen bahwa LGBT itu turunan gitu ya. Benar. Ini sebenarnya
yang menyebabkan orang bisa terjangkit LGBT, faktor terbesarnya adalah lingkungan. Bagaimana dia dibesarkan dari kecil. Jikalau dia dibesarkan dari kecil di lingkungan keluarga yang harmonis ya, antara ayah dan bunda, kemungkinan dia menjadi LGBT itu sangat kecil. Kenapa? Karena dia melihat figur seorang ayah yang sebenarnya, melihat figur seorang ibu yang sebenarnya, yang patut ditiru ya. Akhirnya saya yakin dia tidak memiliki pengalaman traumatis gitu selama dia dibesarkan. Betul. Karena banyak ya kasus seseorang itu akhirnya menjadi penyuka sesama jenis, diakibatkan ada yang salah dengan cara dia dibesarkan. Jadi pengalaman yang traumatis itu benar. Misalnya dia seringkali melihat ibunya disakiti oleh ayahnya. Akhirnya dia sangat benci yang namanya laki-laki. Ini misalnya ini ya, anak perempuan ya. Ketika dia besar, dia trauma gitu dengan yang namanya laki-laki. Kalau ada laki-laki yang mendekati dirinya itu kesannya seperti gangguan gitu. Dia seringkali menghindari akhirnya. Kemudian ya lambat laun ya, karena yang namanya manusia itu membutuhkan ini ya, hubungan biologis. Akhirnya dia mencari pelarian. Mencari pelariannya ke sesama jenis. Ya itu. Nah, begitupun kalau sebaliknya. Misalnya laki-laki nih penyuka sesama jenis. Ya biasanya ketika dia kecil dia trauma gitu. Nah, misalnya terhadap sosok ibunya. Misalnya ibunya pernah ketahuan selingkuh di depan dia gitu, apalagi sampai berhubungan badan, ya bukan dengan ayahnya, dengan orang lain. Ada itu ya Pak? Ada. Yang akhirnya dia sangat membenci sosok perempuan. Beneran, ini kisah nyata. Iya, jadi psikologisnya itu masuk gitu ya Pak ya? Masuk. Dari kecil sampai besar gitu. Iya, karena yang namanya usia anak-anak, kalau kita sebagai orang tua tidak menjaga ya perilaku kita di depan mereka, akhirnya mengakibatkan anak kita ini memiliki pengalaman buruk gitu. Dan pengalaman buruk itu melekat di dalam benak mereka sampai mereka besar. Dan ketika anak-anak kita ini memiliki perilaku yang tidak sepatutnya, jangan heran. Seharusnya orang tua itu ketika menemui anaknya berperilaku demikian, segeralah gitu introspeksi diri. Apa nih yang sudah saya lakukan selama ini terhadap anak saya? Iya, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua ya, mendapati anak kita seperti itu kan kita kayak kelimpungan juga Pak ya. Benar. Kok bisa anak saya begitu? Tapi biasanya gimana respon kita kalau melihat anak kita seperti itu? Dimarahin, disiksa, dikucilkan. Bukan apa-apa. Iya. Padahal itu akan semakin menjadi-jadi. Iya. Oh iya, kayak kasusnya ini Pak, yang Ragil itu Pak Ragil. Ragil yang mana tuh? Ragil itu dia seorang cowok, sering di blame oleh orang tuanya, nggak dianggap anak dan lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba dia memilih untuk menyukai sama jenis, karena dirundung terus sama orang tuanya. Iya. Gitu. Ya biasanya kan orang terdekat loh. Iya ya, bukan orang lain sebenarnya. Bukan orang lain. Karena yang namanya usia anak-anak, usia remaja ini sangat rentan dong. Kalau kita sampai salah asuh gitu pada mereka. Makanya kita sebagai orang tua itu harus bisa menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya gitu. Karena masa depan anak-anak kita taruhannya. Betul. Kalau anak kita misalnya hanya ya melakukan kenakalan-kenakalan yang seperti anak biasa umumnya gitu ya, itu kita masih harus bersyukur, alhamdulillah. Tetapi kalau sampai anak kita menjadi penyuka sesama jenis, nah ini bagaimana gitu pertanggungjawaban kita gitu, nanti ditanya gitu ya oleh Tuhan gitu.
bagaimana kok anak kita ini bisa seperti saat ini gitu. Dan kita nggak sadar loh. Dan kita nggak sadar, kita hanya bisa marah-marah misalnya. Nyalain orang gitu, nyalain pergaulan. Padahal kita punya andil di situ. Nah ini Gung yang saya ya selalu mengingatkan itu kepada para orang tua. Ayo segera kita belajar menjadi orang tua gitu. Agar perilaku kita itu ketika berhadapan dengan anak bisa mengurangi banyak kesalahan gitu. Ya kita kan nggak sadar gitu, kita pikir anak kita masih kecil, jadi kita boleh berbuat semena-mena. Kita pikir anak kita nggak mengerti apa-apa gitu kan. Padahal anak kita merekam segala apa yang dia lihat gitu di depan matanya gitu. Karena anak semakin ini ya usianya dini gitu, itu bukan berarti dia nggak bisa mikir loh. Malahan dia semakin gampang menyerap hal-hal yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Nah, disinilah peran orang tua yang harus berhati-hati gitu. Misalnya dia pernah berperilaku gitu kasar pada pasangannya gitu, dan kita nggak sadar anak ternyata melihat gitu. Segera kita minta maaf pada anak kita, akui gitu bahwa perilaku kita itu ada perilaku yang salah gitu, dan tunjukkan kepada pasangan kita juga mau minta maaf gitu, malah kalau perlu di depan anak kita. Agar apa? Agar anak kita itu melihat bahwa kita ini adalah sosok misalnya